Selama puluhan tahun, Harvey Weinstein adalah archetype produser film Hollywood yang gak terhentikan. Eksekutif dengan otak dan pengaruh besar untuk menghasilkan film-film yang diakui kritis dan selalu tampak sukses secara komersial. Perusahaannya, Miramax, itu memproduksi beberapa film paling sukses dalam beberapa dekade terakhir, mulai dari The English Patient hingga Pulp Fiction dan juga The King's Speech. Weinstein dan Miramax itu tampaknya nggak pernah melakukan kesalahan ketika statusnya tumbuh hingga mencapai ujung titik puncak teratas gitu ya. I just want to thank my agent Kevin Uvain and God, Harvey Weinstein. Kekuasaan Harvey akan berakhir pada tahun 2017 ketika puluhan cerita muncul tentang bertahun-tahun hal-hal anjing soal dia sebagai predator seksual. Tiba-tiba para selebriti yang dulu menyembahnya semua berbalik. Hal anehnya adalah tampaknya rahasia-rahasia yang terbongkar ini ternyata nggak begitu rahasia-rahasia banget. Karena udah ada beberapa kali rumor-rumor soal dia tuh yang sebagai predator seksual. Harvey would talk to me about women that he'd had affairs with. I didn't necessarily believe them. Everybody knows that's been the case. Everybody has stories. You heard the rumor that he raped Rose McGowan. You heard that over and over. We've heard that for decades, and nothing was done. You had to spend about 5 minutes with him to know that he was a bully, he was intimidating. That was his. Jadi tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah seorang produser film Hollywood terkenal dan sisi lainnya sebagai seksual predator. Harvey Weinstein muda mendirikan Miramax pada tahun 1979 bersama saudaranya Bob Weinstein. Perusahaan produksi tersebut akhirnya terbukti menjadi penghasil uang besar yang diakui secara kritis di Hollywood selama beberapa dekade mendatang. Rilisan pertama mereka bagaimanapun adalah debut yang agak nggak menjanjikan, yaitu sebuah film porno softcore berjudul Goodbye Emmanuel. Terlepas dari itu, kedua saudara ini mulai mendapatkan reputasi di industri film sebagai pemain cerdik dan gigih yang menolak untuk menyerah. Pada akhir 1980-an, Harvey dan Bob akhirnya mendapatkan jackpot yang akan membawa mereka ke puncak-puncak langit Hollywood. Didukung oleh jalur kredit dari Chase Manhattan, Miramax mengakuisisi hak atas 3 film yang akan menjadi sukses kritis dan komersial, yaitu Cinema Paradiso, Sex, Lies, and Videotape, dan juga My Left Foot. My Left Foot akhirnya memenangkan 2 Academy Awards untuk mereka, termasuk aktor terbaik untuk Daniel Day-Lewis yang menjadi salah satu penghargaan pertama mereka. Fondasi untuk kerajaan Miramax ini akhirnya udah ada, dan pemerintahan Harvey Weinstein pun dimulai. Pada tahun 1993, Disney mengakuisisi perusahaan mereka, memperkuat pengaruh finansial mereka. Weinstein kemudian meluncurkan karir para pembuat film terkenal seperti Quentin Tarantino, David O. Russell, dan Kevin Smith. Sekarang tentu saja mereka semua dengan keras menolak Weinstein sambil mengklaim ketidaktahuan mereka selama puluhan tahun atas berbagai kasusnya Harvey. Meskipun demikian, film-film yang diproduksi dan didistribusikan oleh Miramax bukan sekedar film biasa-biasa aja yang habis nonton seminggu 2 minggu kita udah lupa sama filmnya gitu kan. Film-film kayak Good Will Hunting dan Life is Beautiful tetap menjadi klasik sepanjang masa. Kemenangan Weinstein sebagai produser film memberinya semacam keilahian di Hollywood. Kayak anjing nih orang, dewa banget. Sukses mulu film-filmnya. Yang gue omongin itu bukan hanya hiperbola. Analisis pidato Academy Awards menemukan bahwa antara 1966 dan 2016, Harvey Weinstein ini sering banget namanya disebutkan sebanyak itu di panggung. I would like to thank Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, who believed in us and made this movie. Thank you, Harvey Weinstein, especially Harvey. I want to thank Harvey and Bob Weinstein. I want to thank the Mishpucha Weinstein. Harvey Weinstein, Bob Weinstein, God bless them. Status ilahinya di Hollywood ini segera memungkinkan Weinstein untuk menavigasi kekuasaan dan pengaruhnya ke dalam lingkaran dalam Partai Demokrat. Sudah dinobatkan sebagai orang paling kuat di Hollywood oleh Time, Weinstein menurut Insider Magazine itu segera menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam politik Demokrat, bahkan dengan reputasi selama puluhan tahun atas perilaku gak pantasnya terhadap wanita. Pengaruh politik Weinstein gak hanya didasarkan pada sumbangan pribadinya. Ia berkembang sebagai perantara kekuasaan Demokrat dengan kemampuan luar biasanya untuk menggalang jutaan dolar di industri film yang terbukti sangat berharga dalam politik bagi tokoh-tokoh kayak Bill dan Hillary Clinton, serta juga Barack Obama.
Sebagai orang paling berkuasa di Hollywood, Weinstein ini dapat mengandalkan kas industri dan merekrut hampir semua selebriti untuk mendukung penyebab politik apapun yang dianggapnya perlu. Lingkup pengaruh dan koneksi Weinstein ini nggak bisa diremehkan. Hanya setahun sebelum skandal terungkap, Malia Obama, putri presiden, itu magang di perusahaannya Weinstein. Emang seberpengaruh itu Weinstein? Bahkan artikel yang memecahkan skandal Weinstein ini menggambarkannya dengan tidak malu-malu sebagai singa liberal yang mengadakan penggalangan dana untuk Hillary Clinton di rumahnya di Manhattan dan membantu mendanai kursi fakultas di Universitas Rutgers atas nama Gloria Steinem. Weinstein sering bertindak gak peduli sama hukum di acara-acara tersebut dan bahkan pernah menyerang fisik aktor Nathan Lane di acara penggalangan dana Hillary Clinton di depan sejumlah tamu, termasuk Clintonnya itu sendiri. Came backstage and like Tony Soprano and was screaming, you know, you got to cut this, you got to cut that. I don't understand this. This sucks. And he started to push me into a corner and he's screaming at me and it crescendoed with, I'll ruin you. He said, I'll ruin you. And I said, you can't hurt me. I don't have a film career. Reputasi Weinstein di Partai Demokrat mencapai puncaknya ketika Pusat Penelitian Afrika Amerika Hutchins di Harvard itu menganugerahinya medali W.E.B. Du Bois untuk aktivisme budayanya bersama Oprah Winfrey dan mendiang Maya Angelou. Penghargaan tersebut dianggap sebagai penghargaan tertinggi untuk kontribusi luar biasa pada budaya Afrika dan Afrika Amerika. Kenaikan Weinstein ke kerajaan Hollywoodnya ini selama hampir setengah abad tiba-tiba berbalik arah pada musim gugur 2017. Jurnalis Jodi Kantor dan Megan Twohey itu menulis sebuah cerita panjang di New York Times yang memberikan penjelasan rinci tentang predasi seksualnya Weinstein selama beberapa dekade. Cerita tersebut menjadi titik balik besar bagi kekuasaan Weinstein dan membawa gerakan Me Too ke seluruh Amerika. One question that we've pursued from the beginning is how did this producer manage to rack up 40 years of allegations? Nobody was immune from sexual harassment. Even the most famous, shiny women and celebrities, including people like Ashley Judd and Gwyneth Paltrow. Weinstein entah bagaimana berhasil ngelakuin pelanggaran seksual selama 40 tahun tanpa pernah muncul di radar Hollywood atau Partai Demokrat. Mungkin yang lebih mengganggu adalah tingkah laku seksual anjing si Weinstein ini yang dilindungi oleh sekelompok pengacara feminis termasuk Lisa Bloom, putri Gloria Allred, yang menurut Kantor dan Twohey itu berada dalam bisnis membungkam wanita dan membantu Harvey Weinstein bisa lepas dari semua rumor dan tuduhan itu. There are famous feminist lawyers who it turns out were in the business of silencing women and even helping Harvey Weinstein. Lisa Bloom yang sebelumnya mewakili wanita yang mengklaim telah diserang secara seksual oleh Bill O'Reilly dan Donald Trump dilaporkan berperan penting dalam menanam cerita di media untuk merusak reputasi banyak penuduh Weinstein. Anehnya, ibu Lisa Bloom, Gloria Allred, akhirnya mewakili banyak korban yang diduga Harvey Weinstein. Gak lama setelah artikel Kantor dan Twohey di New York Times, sebuah artikel selanjutnya di New Yorker oleh Ronan Farrow itu membuka pintu atas kebejatannya Weinstein. 13 wanita maju untuk menceritakan kepada Farrow bahwa produser tersebut telah melecehkan atau menyerang mereka secara seksual. Detailnya sangat mengerikan dan juga termasuk tuduhan pemerkosaan. You're a Hillary supporter. Yeah, I am a Hillary supporter, and they know that. You know, we have all types. My mom started out for Donald Trump. She's turned to Hillary. Harvey is supporting and Hillary. And you have raised money as well. Yes, you've raised money. Gak mengherankan jika Weinstein ini segera menghubungi temannya, yaitu Hillary Clinton, dalam upaya untuk menghentikan artikel Ronan Farrow yang memberatkan sebelum akhirnya diterbitkan. Menurut insider, bahkan juru bicaranya Hillary Clinton, yaitu Nick Merrill, akhirnya menghubungi Farrow dengan harapan dapat menghentikan penerbitan artikel tersebut dengan menyatakan bahwa cerita itu menjadi perhatian kami. Farrow untung saja menolak. Menghadapi kemungkinan dampak politik yang besar, akhirnya Clinton segera menjauhkan diri dari Weinstein dan mengecam tindakannya, sambil berjanji untuk mendonasikan kontribusi kampanye Weinstein dari pencalonannya sebagai presiden ke Badan Amal. I was shocked and appalled because I've known him through politics as many Democrats have. Dalam beberapa hari setelah cerita memberatkan di New Yorker dan New York Times, Weinstein dikeluarkan dari Academy of Motion Picture Arts and Science. 6 bulan kemudian, perusahaan Weinstein terpaksa mengajukan kebangkrutan. Kantor, Twohey, dan Farrow semuanya akan menerima penghargaan Pulitzer untuk layanan publik pada tahun 2018. Di sisi lain, Weinstein dah tamat nasibnya.
Raja Hollywood yang berkuasa sekarang dihadapkan dengan penghinaan dan dijauhin sama orang-orang yang dulu ngedukung dia. Meryl Streep, wanita yang pernah menyebut Weinstein sebagai Tuhan di Golden Globes pada tahun 2012 untuk dilihat seluruh dunia, itu mengeluarkan pernyataan pada tahun 2017 yang mengecam Weinstein sepenuhnya, sambil juga mengklaim ketidaktahuannya terhadap kengerian yang dilakukan Weinstein pada para wanita. Not everybody knew. Harvey supported the work fiercely, was exasperating but respectful with me in our working relationship. Tapi ketidaktahuan yang diklaim Streep ini bersama dengan banyak orang lain di Hollywood itu agak bertentangan dengan bukti substansial yang ada. Kim Masters, editor untuk The Hollywood Reporter, itu telah mencoba mengungkap Weinstein selama bertahun-tahun. Bersikeras bahwa perilaku cabul Weinstein selama puluhan tahun adalah rahasia terbuka dan merupakan gejala dari budaya komplisit di Hollywood yang dibiarkan terus berlangsung. It was a culture of a great deal of complicity, and in fairness, for many years, no one had said anything publicly. We in the media could not get anything on the record. No one would speak out. So you could sort of choose to say, well, innocent until proven guilty, or this is a rumor and I'm not really sure. But at the same time, people kind of... Dalam sebuah posting Facebook yang panjang dan memberatkan pada tahun 2017, beberapa hari cerita itu terbongkar, penulis dan produser Scott Rosenberg menggema klaim Masters tentang budaya diam yang berbahaya di Hollywood. Dia menulis, dan bagi saya jika perilaku Harvey adalah hal paling tercela yang bisa dibayangkan, hal kedua yang gak terlalu jauh adalah banjir penyangkalan dan kecaman munafik yang sekarang melanda Harvey dengan ombak bullshit yang penuh dengan kesalehan. Karena semua orang tahu, dan tahukah Anda bagaimana saya yakin bahwa ini tuh benar? Karena saya ada di sana, dan saya melihat kamu, dan saya membicarakannya dengan kamu. Kamu produser besar, kamu sutradara besar, kamu agen besar, kamu pemodal besar, dan kamu kepala studio saingan besar, kamu aktor besar, kamu aktris besar, dan kamu model besar. Begitu banyak kecaman terhadap Weinstein dari Hollywood terdengar kosong, mengingat semua pujian berlebihan yang sama sekali pernah mereka berikan kepada Weinstein, apalagi ketidaktahuan mereka yang disengaja terhadap banyak kebejatannya. Namun, mengingat kekuatan yang gak terkendali yang dimiliki Weinstein di Hollywood dan Partai Demokrat, setidaknya dapat dipahami mengapa banyak individu seperti Rosenberg merasa gak berdaya melawan kekuatan besar tersebut. Rosenberg yang kredensial menulis dan memproduksi film Con Air dan yang terbaru Venom, dia ngomong, tapi misalnya ini semua benar, dan emang bukti-bukti ini kita tahu, apa yang kamu ingin kami lakukan? Siapa kami untuk memberitahu pihak berwenang? Pihak berwenang siapa? And I think, when I filed the memo, I knew it was at great risk to my career and my professional track, potentially at risk to myself as an individual. But I think on some level, and I don't know still if it was naive or not, but I really hoped that if something was in writing, then when HR read it, they wouldn't be able to unknow that in the same way that when a young woman told me what happened to her, I couldn't unhear it. Hingga tahun 2017, berbicara menentang Weinstein hampir pasti berarti bunuh diri karir di Hollywood. Dan orang-orang seperti Rosenberg sangat menyadari konsekuensi mengerikan tersebut. Dilaporkan bahwa Weinstein ini secara teratur terlibat dalam kesepakatan atau dealing gitulah dengan aktris muda. Dia memiliki kekuatan untuk memilih siapa yang akan mendapatkan peran dalam film pemenang Oscar berikutnya, dan kekuatan untuk memastikan seseorang gak pernah mendapatkan peran lagi. Selain aktor, produser, dan agen lainnya, Weinstein tampaknya memiliki sistem yang dibangun di sekelilingnya untuk memfasilitasi kejahatannya. Mantan asisten dan karyawan perusahaannya sekarang menceritakan tentang budaya diam di lingkungan kerja mereka, mengatur pertemuan tertutup, berbohong kepada keluarganya Weinstein, dan pelecehan emosional yang terus-menerus dibuat tampak normal. Seorang mantan asisten di kantor Weinstein di London berkata tentang perilakunya, "Sekarang saya pikir bukankah itu tampak aneh, dan bukankah itu tampak salah? Tetapi orang-orang berbicara dengan penuh kasih sayang jika mereka berguling-guling tentang dia. Saya nggak berpikir saya bisa mengharapkan yang lebih baik jika semua orang lain baik-baik saja dengan itu. Siapa saya untuk membuat keributan?" He's a master manipulator, and his moods change very quickly, and you never knew whether you were his confidant or whether you were going to be screamed at.
He had taken his clothes off, so he was naked. So he requested a massage from me, which I was reluctant to give him. Ini bukan hanya cerita tentang kejahatan seorang pria yang jelas, tetapi tentang sistem yang memungkinkan mereka untuk terus berlanjut tanpa hambatan selama ini. Saat skandal Weinstein terus menjadi berita utama global, masih banyak contoh orang-orang berkuasa di Hollywood yang memangsa orang yang rentan jauh melampaui Weinstein. Sutradara Bryan Singer telah dituduh selama beberapa dekade melakukan pelanggaran seksual terhadap anak laki-laki. Lebih buruk lagi, beberapa diberi izin bebas dan gak hanya dimaafkan oleh Hollywood tetapi juga dirayakan. Woody Allen dan Roman Polanski misalnya. Polanski memerkosa dan menyodomi seorang gadis berusia 13 tahun pada tahun 1977. Tanggapan Hollywood gimana? Ya malah dikasih Oscar untuk sutradara terbaik pada tahun 2003. The Oscar goes to Roman Polanski for The Pianist. Pada tahun 2009, industri film bersatu mendukung sutradara terkenal tersebut dan menandatangani petisi yang mendesak pembebasannya segera setelah dia ditangkap di Swiss atas kejahatannya pada tahun 1977. Nama-nama dalam daftar tersebut termasuk Martin Scorsese, Asia Argento, salah satu penuduh Weinstein, dan Emma Thompson. Emma Thompson kemudian bersikeras bahwa orang-orang seperti Harvey Weinstein ini hanyalah puncak dari gunung es yang korup dan kotor. This man is at the top of a very particular iceberg, and I don't think you can describe him as a sex addict. He's a predator. That's different. Bahkan lebih aneh, Mia Farrow, ibu jurnalisnya Ronan Farrow, terbang ke London pada tahun 2005 untuk membela Polanski dalam persidangan pencemaran nama baik yang terpisah. Mungkin klaim paling berani datang dari Whoopi Goldberg di The View. No, it wasn't rape. There was a statutory child molest, maybe. I'm not sure. It was something. Tampaknya hanya ketika secara finansial atau politis menguntungkanlah Hollywood bersatu melawan perilaku bejat mereka sendiri. Standar yang dipilih Hollywood sangat aneh. Kevin Hart dipecat sebagai pembawa Oscar karena tweet yang hampir 1 dekade lalu dianggap homofobik oleh beberapa orang. Sementara itu, orang-orang kayak Harvey Weinstein ini diizinkan untuk ngelakuin hal-hal predator seksual dengan bebas di belakang layar, dengan sedikit ketakutan akan pembalasan, sambil memenangkan 81 Oscar dalam prosesnya. Pada 11 Maret 2020, Weinstein dijatuhi hukuman 23 tahun penjara di New York. Sekitar setahun kemudian, dia diekstradisi ke California untuk menghadapi dakwaan tambahan. Setelah semuanya selesai, dia mungkin menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, sementara keadilan akhirnya ditegakkan terhadapnya. Tapi dalam kisah Harvey Weinstein ini mencerminkan tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Harvey mungkin udah selesai, udah kelar gitu nasibnya. Tetapi dalam sistem yang menutup-nutupi perilaku bejatnya selama ini, apalagi yang belum kita tahu. Oke, itulah dia video gue untuk kerangka kali ini, atau orang kacau, tentang salah satu figur prominent di industri perfilman Hollywood yang ternyata bejat, dan kebejatannya itu selagi belum terungkap ke publik banyak ditutup-tutupin sama orang-orang sekitarnya. Nanti pas baru keungkap ke publik dan booming, barulah orang-orang itu pada cuci tangan dan balik mengecam si orang yang kena kasus. Kayak contohnya si Harvey Weinstein ini. Dari kasus kayak begini gue jadi teringat salah satu selebriti di Indonesia juga, yang bisa dibilang penyanyi yang kena kasus tapi masih aja banyak fansnya yang ngebelain dia. Bahkan ketika keluar penjara malah dibikin pawai anjing. Tolol banget fans-fansnya ini dah. Gimana coba perasaan korbannya kalau kayak begini kan? Ya gue gak bakal nyebut nama, lu bisa nebak sendiri lah. Yaudah gitu aja, kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.